Dalam 2 hari terakhir ini melakukan 2 pertemuan ini, Bung Rocky, dengan Taipan atau para konglomerat ini ya. Pertemuan pertama cukup mengejutkan. Kamis malam bertemu dengan 8 orang pengusaha besar yang sering disebut sebagai oligarki, ya. Aguan, Tommy Winata, James Riyadi, Pak Yoko Pangestu dan kawan-kawan lah ya. Dan hari ini kembali mengundang pengusaha lebih banyak lagi. Sekarang ini melibatkan Kadin, ada kemudian Dewan Ekonomi Nasional, Khairul Tanjung, Haji Isam. Nah, ini pemain baru nih di pentas politik nasional, tapi sekarang sudah terlihat perannya sangat dominan, termasuk para menteri kabinet dan juga DPR. Kita menangkap ada sesuatu yang sangat serius di balik pertemuan maraton ini. Makin tegas terbaca bahwa sebetulnya memang ada kegelisahan atau paling tidak kecemasan pemerintah terhadap keadaan ekonomi. Kemampuan publik untuk membackup pemerintahan Presiden Prabowo tentu hanya mungkin bila ada semacam sinyal tentang arah kehidupan politik dan ekonomi, terutama di tahun inilah. Kita bicara tahun ini aja. Jadi itu yang menerangkan kenapa orang kemudian mulai mendiskusikan apa sebetulnya yang jadi alasan fundamental atau alasan signifikan sehingga bergelombang-gelombang para pengusaha ini yang disebut sebagai oligarki atau konglomerat datang atau diundang oleh Presiden Prabowo. Kan kita mengerti bahwa pertemuan itu pasti tentang sesuatu yang betul-betul kritikal, sesuatu yang bahkan mungkin ditafsirkan sebagai kedaruratan. Dan setiap sebut aja setiap konsesi politik yang hendak ditagih oleh para pemodal ini tentu punya akibat terhadap demokrasi. Demikian sebaliknya, setiap konsesi ekonomi yang hendak ditagih atau dalam bahasa yang lebih aman dinegosiasikan oleh pemerintah dengan para konglomerat ini, dengan para oligarki ini, tentu ada efek tukar tambah politik. Jadi itu yang kita sebut sebagai upaya membaca Indonesia dalam perspektif political economy itu. Dan kita mulai menduga bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan melalui ekspor, melalui pajak, melalui segala macam retribusi itu akhirnya mulai terlihat. Sementara pemerintah punya beban berat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi dasar perintah konstitusi, yaitu mencerdaskan bangsa, memberi makan dalam pengertian merawat kaum miskin. Kan itu yang jadi soal di kita hari-hari ini. Pada saat yang sama tentu pemerintah juga menghitung berapa banyak revenue atau keuntungan yang akhirnya lenyap gara-gara Pertamina. Udah dikorupsi Pertaminanya, itu artinya pemasukan negara tidak diperoleh, dan mulai ada semacam ras dalam pengertian tidak percaya lagi pada